Saya ingin menyapa buat para undangan, selamat malam, kaum pendeta, selamat malam, para ibu, dan para hadirin yang boleh datang. Pada jemaat sekalian ada yang menuju, iya. Juga saudara-saudara yang boleh hadir melayani kita pada malam hari ini. Selamat malam, selamat melayani. Dan ibadah kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh Kapten Federal Intung. Ya, ada pun Bapak Ibu dan jemaat sekalian, ada pun susunan acara yang kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung saat ini. Yang kedua kita akan sama-sama masuk dalam ibadah kita. Dan yang terakhir, Ya, ini yang terakhir yaitu perayaan. puncak perayaan Banyak acara yang akan kita laksanakan pada malam hari ini. Ya, dalam perayaan itu ada apa saja kayak ini? Kata sambutan, Kata sambutan, ada terus ucapan kasih, jangan lupa dompet. Jadi dompetnya itu tentang dompet. Ya, Bapak Ibu dan jemaat sekalian, sebelum masuk tadi dalam gereja ada tempat lilin. Ada tempat lilin yang masih dipegang tempat lilinnya. yang dibuang. Nah, tempat lilinnya jangan dibuang. Ternyata benar sekali. Karena di tempat lilin itu ada nomor door prize. Jadi tetap disimpan. Siapa tahu di antara Bapak Ibu jemaat yang hadir pada malam hari ini bisa mendapatkan door prize. Jadi Bapak Ibu dan jemaat sekalian, tempat lilinnya setelah dipakai jangan dibuang dulu karena kita akan memakannya. Ya, kita juga mau mengucapkan terima kasih kayak ini buat panitia dari jemaat sektor pelayanan 1, 2, dan 3. Kita berikan aplaus yang meriah buat panitia kita pada malam hari ini. Betul. Mulai dari dekorasi, pengisi acara yang sudah mereka panggil, mereka undang, itu semua mereka usaha dan kerja keras. Sudah besar sananya makan. Bapak ini di shalom. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari ini kita semua, saya lihat bahwa kita semua datang dengan penampilan terbaiknya kita karena hari ini kita akan merayakan Natal bersama-sama dengan jemaat GPIB Prakasi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang Natal, tentu Natal itu adalah suatu momen yang seringkali kita tunggu setiap tahunnya. Kadang kalau kita berada di tengah Natal, kita memilih momen Natal untuk pulang ke rumah merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga. Natal selalu menjadi momen sukacita bagi kita karena kita bersyukur untuk satu pribadi yang telah menderita dan berkorban untuk keselamatan kita sekalian. Untuk itu, mari kita semua berdiri, kita memuji Tuhan dari Hidup Jemaat nomor 109. Kita
Your days be merry and bright.
untuk maju ke depan dan menyalakan iringan kalian. Selain keluarga inti, ikut tinggal bersama mereka seorang ibu dan dua anak perempuannya, Angel dan Siska. Mereka sudah turun-temurun mengabdikan diri untuk keluarga itu. Dan karena kesetiaan itulah, Oma sangat mengasihi mereka. Suatu hari di kantin sekolah, Lydia bersama teman-temannya sedang asik merunding. Guys, bentar lagi Natal nih. Kalian udah siapin apa aja? Baju baru, sepatu baru. Udah pada punya belum? Udah dong, hari gini belum punya baju baru. Ih, kasihan deh. Aku sih belum. Papa mamaku harus beli dulu baju untuk Natal dan tahun baru. Natal tuh cuma tahun sekali. Jangan pelit-pelit. Enggak lah, kan tetap harus ada planning. Planning sih planning, tapi gak sampai dengan gitu. Gak wow banget, keles. Iya nih, jangan-jangan gak bisa beli. Sorry ya, iPhone 7 aja aku bisa beli kok. Hahaha. Udah. Gimana kalau kita ke mall aja? Belanja sampai puas. Oke.
Sudah hampir jam berapa nih? Tenang saja Bu, nanti juga pulang kok. Mungkin main ke rumah temannya dulu. Anak perempuan tidak baik suka keluyuran. Masa jam segini belum pulang sekolah? Wah wah wah, banyak banget belanjaannya sayang. Apa aja tuh? Lydia, saya pulang sekolah jam begini ya. Kamu baru sampai rumah jam begini. Sudahlah Pak, dia kan capek dalam seharian. Iya, mas jangan di motor. Sudah, tidak usah ribut. Itu salah kalian berdua yang terlalu mementingkan dia. Papanya tuh yang suka kasih duit. Habis kalau saya kasih, meracun. Sama dengan pemilik. Sini kamu. Iya Mbak. Nih, bawa ke kamarku ya. Abis itu, aturin makan. Lapar nih. Angel, simpan saja barang itu di kamar Lydia. Lalu kamu istirahat ya. Loh, terus yang atur aku makan siapa, Oma? Dia kan mau makan Bu. Lydia, kamu bisa ambil sendiri kan? Sepanjang hari Angel hanya mengurusi kamu. Dia itu bukan pembantu di rumah ini. Emang dia membantu kok. Dia, adiknya, dan ibunya kerja di rumah kita kan? Kenapa sih Ibu selalu bela mereka? Mereka memang kerja untuk kita kan? Dan sebagai upahnya, mereka boleh tinggal di rumah mewah ini. Segala pekerjaan dalam rumah. Kalau Ibu sakit, siapa yang menggantikannya? Sementara aku dan adik harus sekolah. Angel terus merenung dan berpikir, meninggalkan sekolah dan menggantikan ibunya bekerja. Tapi teringat kebaikan Oma yang sudah sangat perhatian dan peduli akan hidup mereka selama ini, Angel jadi serba salah. Kami perlukan keajaibanmu, kami butuhkan sentuhan tanganmu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Awas begal. Woi, begal, begal. Iya, selfie kau terus. Mereka bernyanyi dan menari-nari tidak karuan. Serasa jalan itu milik mereka. Tanpa disadari, mereka sedang menjadi target kejahatan. Dua pasang mata begal mengintai mereka. Woi, begal. Jatuh lalu. Aku dirampok, Angel. Tasku, iPhone,
biarkan saja. Lebih baik sekarang kita cari bantuan untuk merawat luka Mbak Lydia. Angel hubungi ponsel Lydia, tapi tidak terhubung. Tidak lama, ibu dan adik Angel datang menyampaikan berita tentang Lydia. Mendengar kabar itu, Mama Lydia kaget dan marah. Apa? Pasti gara-gara anak kamu kan? Bu, tadi itu Angel dan Siska ke apotek. Di jalan mereka ketemu Lydia. Lalu Angel membawanya ke klinik untuk mendapatkan bantuan. Bohong kamu! Anakku itu selalu menjadi musibah untuk anakku. Bisa kasih pelan suaramu sedikit kan? Marah. Mantap. Coba melumpuhkan sedikit kokong hati. Tidak usah dibunuh. Kalian berdua yang salah. Terlalu memanjakan anak. Untung saja ada Angel. Lydia, kamu tidak apa-apa nak? Iya Ma, aku sudah lebih baik. Untung ada Angel. Angel benar sekali menolongku hari ini, mengantarku ke klinik, dan terlebih lagi, Angel sudah menolong memulihkan hatiku. Selama ini, kita sudah salah memperlakukan mereka. Kita hidup berlimpah materi, tapi hati mereka dipenuhi kasih Tuhan. Itu yang membuat mereka tetap bersyukur dengan segala kekurangan mereka. Mereka lah orang paling kaya, tidak pernah berkekurangan, karena Tuhan sudah memberi lebih dari apa yang mereka butuhkan. Demikianlah, malam itu menjadi hari yang baru, hidup yang baru bagi Lydia dan keluarganya. Dengan cara yang ajaib, Tuhan mengubah cara pandang Lydia dan mamanya tentang hidup. Mereka ingin mengerti bahwa manusia tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, tapi ada maksud dan rencana Tuhan mengutus kita ke dalam dunia. Ya, tidak selalu berkat itu datang dalam bentuk hadiah, materi, atau kesenangan. Terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami banyak kesusahan hidup. Tapi ketika kita taat dan setia di dalam Tuhan, maka di balik luka ada berkat yang melimpah dan abadi yang Tuhan sediakan. Seperti Tuhan Yesus yang datang dalam kesederhanaan, lahir di kandang domba yang hina. Demikian juga kita memaknai Natal, bukan dengan kemeriahan pesta atau makanan yang berlimpah, tapi dalam kesederhanaan menghayati kasih Tuhan yang sudah mengaruniakan Sang Juru Selamat bagi kita. Bersama persekutuan jemaat Maha Kasih Makassar, kami merayakan Natal di tahun 2016 dan bersama melayakan untuk bersabda dengan firman yang bermakna dalam hidup kami, sehingga Natal berkesan benar-benar di hati kami. Roh Kudus menuntun kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tulis tentang anak domba yang tidak hanya membawa kebaikan, tetapi anak domba yang mata. Ketika itu, sida-sida Ethiopia membaca surat Yesaya yang menyebut tentang anak domba itu dan bertanya kepada Filipus, siapa yang dimaksud oleh surat tersebut tentang anak domba itu. Sekali lagi sida-sida itu bertanya kepada Filipus, siapa yang disebut dengan anak domba di dalam surat yang mereka baca dari para nabi. Saudara-saudara, bertolak dari Filipus memberitakan Injil keselamatan Yesus Kristus
sehingga sila-sila itu di dalam bagian bacaan ini percaya dan memberi baptis dalam nama Yesus. Mereka percaya dan memberi diri dibaptis. Di sini dikatakan, aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Benar, Yesus Allah yang tak bercacat, yang menebus dosa dunia, dan dia menjadi domba yang dibawa pembantaian seperti anak domba yang keluar di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Demikianlah Yesus, sang anak domba, memberikan diri menjadi korban tebus bagi dunia, bagi saudara, agar karena dia menjadi sembuh oleh karena dirinya memperoleh keselamatan. Kita terlepas dari hutang dosa, kita terlepas dari maut, kita terlepas dari jurang kebinasaan dan dari kehidupan yang baru hanya di dalam Yesus. Dan di bawah ini tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan manusia dari maut kecuali nama Yesus. Tidak ada nama lain yang dapat menyelamatkan saudara-saudara dan saya selain nama Yesus. Nah, saudara-saudara, di hari Natal ini, di perayaan Natal, saudara-saudara membuka hidup saudara untuk diselamatkan. Dan seperti Filipus, sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, relakan sudah dipakai oleh Allah untuk menjadi pemberita-pemberita, untuk mengabarkan tentang kebaikan, untuk mengabarkan tentang keselamatan. Kita melihat dari siluet tadi mengatakan, hari ini telah lahir seorang juru selamat. Dan kemudian kita dengarkan drama tentang cinta kasih. Bagaimana ibu, kakak, dan adik memberitakan tentang Injil kebaikan dan keselamatan yang menempuh kehidupan keluarga yang tidak melihat segala kategori orang kaya pun. Jika Yesus mau, dia memakai siapapun untuk menyelamatkannya. Sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah kita benar-benar telah melihat nyata bahwa Yesus lahir dan menyelamatkan kita juga? Kalau yang benar, apakah kita juga mau dipakai untuk menyelamatkan orang lain dalam segala kehidupan mereka, agar mereka juga menerima Kristus dan di dalam nama Yesus mereka diselamatkan dan memuliakan Allah? Mungkin itulah makna Natal buat kita. Allah menyelamatkan kita melalui dan kita terselamatkan untuk menyelamatkan orang lain supaya mereka memuliakan Yesus. Selamat Natal. Amin.
yang penuh kasih karunia dan kemurahan, mengajak dan menyapa kami di tempat ini dalam perayaan Natal Jemaat Bapa Prakasih Makassar. Bapa dalam surga, kami telah mendengarkan firman Tuhan melalui siluet dan drama musikal dan melalui perenungan. Tuhan, biarlah ini juga terpakai dalam hidup kami, sehingga Engkau juga mau memakai kami untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia, mulai dari keluarga kami, bahkan masyarakat di mana Engkau tempatkan kami. Kami menyaksikan akan Injil Tuhan tentang kebaikan dan tentang keselamatan yang Kau siapkan bagi setiap orang tanpa mengenal buruk, kaya, miskin, tua dan muda. Ketika kami percaya, ketika mereka percaya, Engkau memberikan keselamatan dan kemuliaan. Bapa dalam surga, inilah makna Natal bagi hidup kami. Pakai kami untuk menjadi saksi Tuhan dalam kebenaran, dalam kebaikan Tuhan juga. Bersama kami serahkan akan seluruh jemaat Tuhan yang boleh hadir di dalam perayaan Natal ini, yang dikemas bersama di dalam jerih payah kebersamaan jemaat melalui panitia Natal dari sektor pelayanan 1, 2, dan 3. Tuhan, mereka telah berkarya, dan biarlah Engkau memberkati karya mereka ini ya Tuhan, sehingga karya dapat diteruskan dalam kebaikan dan keselamatan Tuhan bagi kehidupan kami setiap hari. Bahkan saat-saat kami akan menyambut tahun 2017. Terima kasih untuk kebersamaan bersama dengan seluruh acara pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah kebersamaan ini Engkau dapati kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, kuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya, jangan mendatangkan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan kepada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amen.
untuk memberikan kesukaan syukur kita kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam hari mari kita menyucikan dari Firman nomor 99 kita surga berdoa. Untuk mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah, sumber rahmat, Engkau telah mengaruniakan putra-Mu di hari Natal. Melalui Dia, kami belajar untuk memberi diri dengan rela dan rendah hati. Kini, kami datang memberi ungkapan syukur melalui persembahan kami. Terimalah ya Tuhan, dan mampukan kami mempersembahkan hati dan karya kami laksana para majusi yang membawa persembahan terbaik kepada-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Umat silakan duduk kembali.
kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Jadilah saksi Injil Tuhan di tengah-tengah kehidupan saudara. Mari memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 120. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya melindungi, menyertai, memberkati saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya.
Nanti minta tolong Bapak Pendeta Ferry itu untuk mengambil tiga nomor pertama. Tiga aja ya Pak. Ya, kami sampaikan juga terima kasih kepada PPRI Sikaratu yang memberikan support kepada kita hari ini melalui yang mensponsori door prize pada malam hari ini. Kita akan mengundi 4 nomor. Jadi Bapak Ibu menyampaikan bahwa permohonan maaf kami kepada jemaat yang ada di GKP 2 karena tidak ada sambungan video ke GKP 2. Atas nama pribadi dan atas nama panitia, saya lagi mengucapkan atas nama panitia dan atas nama pribadi kami ucapkan mohon maaf dan sebesar-besarnya. Ya, pertama-tama patut dari saya bersyukur pada Tuhan yang kita masuk di kesempatan berkumpul dan memberikan membesarkan nama. Pada kesempatan ini kami selaku panitia pelaksana mengucapkan terima kasih yang tulus kepada majelis jemaat Bibir Kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada kami selaku pelaksana perayaan Natal 2019 dan perayaan Natal perayaan Pasca 2017 kepada Bibir Kasih. Sesuai dengan situasi dan kondisi dari keadaan Bibir Kasih, akhirnya kami sebagai panitia yang terdiri dari sektor 1, 2, dan 3 diberi tugas untuk melaksanakan tugas kepentingan kami. Ada beberapa hal kegiatan yang kami lakukan di dalam pencarian dana. Yang pertama itu adalah bumi khusus, kemudian satu donasi bagi warga jemaat maupun jemaat yang diadakan melalui majelis jemaat di sektor pelayanan masing-masing. Aksi penjual makanan di halaman gereja Batra Kasih, aksi parkir di halaman gereja Batra Kasih, aksi karyawan yang diadakan oleh teman-teman panitia, dan sumbangan sekolah lintas dari para anggota panitia Natal yang sektor 1, 2, dan 3. Secara keseluruhan, pencapaian yang kami adalah 118 juta dan anggaran yang kami anggarkan untuk acara ini adalah sekitar 60
Selamat